Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Rahadi di video rekomendasi saham mingguan. Ya, balik lagi kita mau buat rekomendasi mingguan ya untuk periode tanggal 5 Juni sampai dengan 9 Juni tahun 2023 ya. Sudah selesai di bulan Mei. Semoga trading teman-teman semua masih profit ya, walau kalau kita lihat ya satu bulan terakhir ini di bulan Mei memang agak berat ya. Nah, Mei ini ISG minus hampir berapa? Minus 4%. Jadi sangat lumayan banget, pasti kerasa apalagi teman-teman yang megang di saham-saham energi. Saya selalu bilang bahwa di lab, di channel Telegram, bahwa ya indeks ini turun dalam karena ya salah satunya saham-saham energi itu batu bara yang emang turunnya, mereka kan punya bobot besar terhadap indeks ya. Jadi dengan mereka turun, indeksnya pun terbawa turun juga gitu terus. Walau sebenarnya banking kita tuh finance-nya masih oke-oke aja gitu ya. Karena memang yang paling parah turunnya itu dari sektor energi. Nah, makanya mungkin untuk saat ini sektor energinya dihindarin dulu ya. Saya satu bulan terakhir di bulan Mei itu, jadi untuk rekomendasi kita sama sekali nggak ada yang namanya saham energi. Kita bener-bener nggak main di saham energi sama sekali gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat pun selama bulan Mei ya, selama bulan Mei itu kita lebih banyak bermain di saham-saham yang bisa dilihat sendiri ya. Kita sama sekali nggak ada saham energi di sini. Kita bermain di saham-saham transportasi dan otomotif itu ya, yang sangat kasih cuan banget. Nah, bisa dilihat ini di saham swing kita di Trade Stock Premium ya. Jadi buat teman-teman yang mau join dapetin tabel rekomendasi kayak gini, ini kalian boleh banget join di Premium dengan cara kalau langsung aja klik link yang ada di deskripsi, nanti join ke Premium. Cukup membayar biaya registrasi 1 kali untuk seumur hidup, jadi untuk selamanya gitu. Jadi lebih enak. Nah, salah satunya dapat rekomendasi swing kayak gini, dan ada juga rekomendasi menu sore ya dan menu pagi itu untuk day trading. Nah, tapi yang swing ini ya kita fokus, bisa dilihat sama sekali nggak ada. Jadi kita bermain di emang saham-saham yang lumayan. Nah, dari semua ini total ya stop loss pasti ada ya, karena nggak mungkin kita bisa 100% ya. Stop loss 3 saham aja, sisanya bener-bener take profit. Nah, kita asal lihat dari kita udah buy dari 800-an, 880, area 900 lah ya. Sekarang kan harganya udah 1000-an lebih gitu, udah 1100 sampai 1200 kemarin di high-nya. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi kita mencari memang saham-saham yang sedang ada inflow gitu, yang memang sedang ada akumulasi oleh pihak big money-nya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman main di saham-saham energi ya pasti portfolio kalian tergerus. Nah, portfolio kita masih growth ya karena ini. Nah, bisa dilihat ini portfolio kita ya masih growth ya, masih naik di atas ya indeks IHSG yang turun terus melandai ya, kita masih naik. Nah, itu mungkin sedikit. Nah, kalau kita lihat secara IHSG saat ini, nah sebenarnya udah bagus teman-teman. Nah, ini turun ya, emang ada pola head and shoulder di atas sini, bahu kiri bahu kanan nih, bahu kiri kepalanya bahu kanan di breakdown. Nah, pas breakdown di sini ini saya melihat sebenarnya pas di candle ini sebenarnya masih belum bagus. Kenapa? Karena dia masih yang namanya pullback. Biasanya kalau saham setelah breakdown support dia nggak langsung turun, biasanya dia ngetes dulu area resistennya. Ini kan sebelumnya support di breakdown, maka jadi resisten dong di sini. Nah, dia ngetes dulu nih, balik dulu ke resistennya. Kalau dia bisa closing di atas area resistennya itu bagus. Ternyata nggak bisa dan akhirnya terus turun amblas. Nah, ISG kenapa? Wah, kemarin bagus dong, shadownya panjang. Nggak juga, karena ini goto yang arah ya, nggak habis pikir sih saya. Biasanya tuh reblanching di MSCI itu biasanya naiknya tuh nggak terlalu banyak, tapi goto malah arah ya di luar ini kita. Nah, secara tren penurunan sebenarnya kalau kita ukur ya dari kepala sampai dengan neckline-nya di sini udah sepanjang ini. Nah, area 6500 memang ini area demand besar buat indeks. Bisa dilihat beberapa kali IHSG di area 6500 ini terpantul ya dari bulan Mei 2022, Juli, lalu di sini juga sempat di Januari akhirnya rebound, terus turun lagi di Maret, rebound lagi. Nah, sekarang Mei sampai lagi. Nah, prediksi saya skenario untuk indeks ya kemungkinan dia harusnya ke 6500 dengan low banget di 6500 ini ya. Nggak boleh close di bawah 6.500. Kalau close di bawah 6.500 itu akan lebih bahaya lagi. Indeks bisa turun lebih dalam lagi, mungkin ke area-area 6.300 area sini. Kayak gitu. Jadi
harapan saya di 6.500 tertahan, minimal dia ngebase dulu, membuat konsolidasi dulu, membuat suatu area base. Nah di sini sideways, nah nanti dia uji lagi ke area resisten yang 6740 kayak gitu. Jadi nah selama indeksnya jelek, jadi kita usahakan main di saham-saham yang emang nggak punya bobot terhadap indeks yang besar gitu. Jadi kita lihat, kita cari sektor-sektor yang emang uptrend, atau cari saham-saham yang memang inflow-nya bagus gitu, yang sedang ada akumulasinya cukup bagus kayak gitu teman-teman. Oke, itu sedikit penjelasan ya, atau sedikit terhadap indeks, penjelasan dari indeks kita sendiri. Indeks kayak gini masih banyak saham-saham yang bagus. Contohnya yang pertama, nih Aces. Ya Aces ini menarik banget. Ya Aces ini salah satu menu swing di kita di premium. Udah sampai target 1 sebenarnya, tapi ini masih sangat menarik ya, sempat di sini koreksi. Nah, sebenarnya di sini bagusnya kenapa? Oke, kalau kita buat satu area sebentar di sini, nah area sini, di sini, nah ini bisa kita jadikan sebagai double bottom ya, double bottom yang emang cukup besar gitu teman-teman. Bottom pertama, ini bottom kedua, akhirnya di breakout kayak gitu. Nah, double bottom kan masuk ke salah satu chart pattern pembalikan arah, yaitu reversal pattern, yang mana yang awalnya sahamnya downtrend ya, downtrend ini kan Aces downtrendnya udah lumayan banget ya, dari 1000-an turun terus turun sampai ke 400, akhirnya dia ada pola reversal, ada pola double bottom, sudah valid, terkonfirmasi breakout. Bisa dilihat ketika breakout di sini, ini volumenya nih cenderung ramai sekali, jadi menandakan tekanan buyernya memang meningkat gitu, dibanding ketika dia masih sideways ya, atau masih konsolidasi membuat double bottomnya ya, membuat bottomnya kayak gitu. Nah menarik. Oke, kalau kita buat resisten minor ya, mungkin di area sini ada satu support dan terus, nah area 595 kebetulan ya, 595 ini udah deket. Nah kemarin tuh sebenarnya bagus, udah sampai low, ternyata di 600, ternyata di closing ditarik kayak gitu. Nah ini menandakan memang area sini demandnya ini cukup besar teman-teman. Jadi langsung aja kita buat trading plan-nya ya. Kita boleh buy dari closing dia di 630. Kalau kita cut loss di bawah sini, kita cut loss-nya, kalau ke sini kan cut loss kejauhan ya, kita cut loss di sini aja. Mungkin di area 5 kita buat cut loss-nya dulu ya, 595, 585 aja. Stop loss Aces 585, kita boleh buy dari area ya 6, mungkin area kemarin ya 605 sampai 630. 605 sampai 630. Lalu untuk TP1 kita cari resisten minor ya, terdekat ya, mungkin areanya di sini ya. Karena kemarin kan high-nya di situ. Kalau naik pun, kalau dari low ke sini kan udah lumayan 8%, tapi kalau dari sini ya hampir 4% lumayan. Oke, 655 TP1 resisten pertamanya 655. Kalau 655 jebol lagi di break, ini bagus teman-teman, karena dia berhasil buat higher high. Nah kita cari lagi mungkin area-area sini nih, akan di sini juga tuh pas ya 655 ini. Terus kita cari mungkin area sini nih 720. Kalau kita ukur coba berapa ya, 14%, kayaknya terlalu jauh untuk satu minggu. Mungkin area sini lebih oke nih, 700 lah ya. Nah area sini 700 ke satu minggu ya, semoga tercapai juga di TP2 nya untuk selama satu minggu. Oke, itu dia trading plan untuk Aces. Yang kedua udah auto. Nah auto nih salah satu di sektor otomotif yang cukup menarik banget ya, bisa dilihat uptrendnya cukup solid. Nah tapi bisa dilihat teman-teman, kalau misalkan pas uptrend terus dia kan konsolidasi ya. Nah di sini dia kan konsolidasi tuh, buat satu pola, bisa dibilang ya, bisa falling wedge, terus dia breakout ya, di breakout. Nah di sini pun sama nih, hampir mirip-mirip. Nah di sini mirip-mirip breakout. Nah seperti itu. Jadi ya semoga kita harapkan ini masih cukup menarik gitu, masih cukup bagus. Jadi bagus banget kan, polanya kelihatan gitu. Nah kalau kita buat area support mungkin ya low sini ya, 970 nya. Kita ukur dulu, kita buat risk rewardnya, closing 2070 ya, oke lah, kita 1960 ya untuk cut lossnya dulu.
1960 auto kita boleh buy dari entry area, mungkin area sini oke nih. Kalau dia retrace ya, dia turun retrace ke trend line nya area 2. Tadi kita stop lossnya di 1950 aja ya. 1950 kita boleh buy dari area 2000 sampai 2070, 2000 sampai 2070. Lalu oke, itu untuk area buy nya. Resistennya yang mana? Nah, ini mungkin area-area sini nih ya, 2150 kalau kita ukur resisten pertama. Nah, oke, 2150. Lalu kita cari resisten kedua kalau ke puncak sini nih yang shadow ini. 2250. Nah, oke. 2250. Itu untuk trading plan auto ya. Next, selanjutnya saham yang ketiga ada SMRA. Nah, ini salah satu saham dari sektor properti yang masih oke ya, masih oke, namun pergerakannya memang agak sedikit slow kayak gitu. Nah, menariknya kenapa? Nah, kemarin kalau kita perhatikan di sini, nah bisa dilihat ya, salah satu di supportnya di 610 ternyata dia berhasil rebound. Shadow-nya lumayan banget dari low 610 sampai dia closing di 640, menandakan mungkin di area bawah sini ini tekanan buyer cukup kuat kayak gitu. Jadi ini masih menarik selama di atas 610. Mungkin kalau kita cut loss, kita batasin cut lossnya di bawah 610 ya 605 boleh cut loss di 605. Untuk area buy sendiri dari 640 sampai 620 oke. 620 sampai 640. TP1 mungkin sebenarnya ini yang terdekat di sini ya. Resisten minornya 675. Kalau kita ukur ya oke. 670. 675 aja. 675 TP1 resisten 1 675. Lalu resisten kedua kita cari lagi. Kalau ke sini berapa ya? 725 kayaknya terlalu jauh. 685 area sini sih oke nih. Kita ukur dulu. Nah, kayaknya cukup berat ya kalau sektor SMRA untuk satu minggu di 12%. Mungkin di 700 saja ya, karena kan angka psikologis 700 bisa jadi resisten kayak gitu. Oke, itu dia trading plan untuk SMRA. Jadi itu aja 3 saham rekomendasi kita ya untuk minggu depan, periode tanggal 5 Juni sampai dengan 9 Juni tahun 2023. Sekali lagi, rekomendasi ini hanya sifatnya disclaimer on, jadi silahkan dianalisa ulang. Kalau merasa cocok silahkan di skip aja kalau nggak merasa cocok. Jadi buat teman-teman yang belum join di Telegram channel kita gratis, langsung aja join, linknya ada di deskripsi, bakal dapetin rekomendasi saham setiap hari ya di sana. Kalau mau lebih intens lagi trading bareng sama saya, dapat rekomendasi saham setiap hari dari mulai day trading, beli sore jual pagi, beli pagi jual untung, dan juga menu swing, itu kalian bisa join menjadi membership di TradeStock Premium. Kalau kalian belum punya akun saham, kalian bisa buka akun Mirai Aset Sekuritas lewat TradeStock dengan link yang ada di deskripsi. Langsung aja diklik, nanti akan dibantu proses pembukaannya oleh admin. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.